sejahtera. Perkenalkan, nama saya Christine Siangling dengan NIM 2107459. Baik, mari kita melihat penjelasan kritik sastra. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hakikat kritik sastra. Yang pertama, pengertian kritik sastra. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa pengertian kritik dan sastra. Nah, di sini kritik adalah respon berupa penilaian objektif dan seimbang mengenai suatu hal. Kritik kerap disampaikan dalam menanggapi suatu pernyataan, opini, kebijakan, dan sebagainya. Sedangkan sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Jadi, pengertian kritik sastra merupakan salah satu cabang studi sastra yang penting dalam kaitannya dengan ilmu sastra dan penciptaan sastra. Kritik sastra adalah upaya menentukan nilai hakiki karya sastra dalam bentuk memberi pujian, mengatakan kesalahan, memberi pertimbangan baik lewat pemahaman dan penafsiran yang sistemik. Jadi, hakikat karya sastra ini adalah karya imajinatif yang bermediakan bahasa dan mempunyai unsur estetik yang dominan. Ada fungsi kritik sastra. Yang pertama itu membantu memahami suatu karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat dalam suatu karya sastra. Dan yang ketiga, menentukan nilai baik atau nilai tidak baik terhadap suatu karya sastra yang menafsirkan, menguraikan, dan memberikan penilaian sesuai dengan hakikat sastra. Dan yang keempat, memberikan penilaian atas karya sastra berdasarkan teori dan sejarah. Dan kelima, yaitu mempunyai fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Dan yang ketiga, ada peran kritik sastra. Peran kritik sastra yaitu 1. Untuk mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dengan penilaian. Dan yang kedua, memberikan masukan terhadap masyarakat umum. Dan yang ketiga, menghasilkan analisis kritik sastra dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengapresiasi suatu karya sastra. Dan yang keempat, ada tujuan dari kritik sastra. Kritik sastra ditujukan untuk memperbaiki atau mengkoreksi sebuah karya sastra. Perbaikan tersebut bisa mencakup ragam bahasa yang digunakan hingga penulisannya. Dan yang kelima, ada ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama yaitu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, memberi saran dan perbaikan. Dan yang keempat, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Baiklah, sekianlah hasil penjelasan saya mengenai materi tentang kritik sastra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.